Saya semangat setiap hari itu luar biasa Bapak ya. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu. Nah Bapak, kita mau diskusi ringan nih Pak hari ini. Sebelum kita coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang topik pilihan hari ini. Jadi pada hari ini coach dan kunci akan saya amati dirinya sebagai kunci, kemudian nanti rekan Anda juga sebagai kunci ya, dan menilai selaku supervisor sesuai dengan nantinya akan saya amati apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada kunci saya. Nah, betul sekali. Bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa juga nanti sesuai prinsip ya Bapak. Coaching, yaitu apa Bapak yang mau masih ingat? Nah, pemeriksaan proses kreatifnya maksimal potensi luar biasa. Jadi pertanyaan saya pertama adalah kompetensi apa yang tidak dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, kali ini nanti itu saya akan pada pertama itu presence atau hadir penuh dengan kunci saya mencoba menghadirkan saya secara penuh apa bedanya dengan mindfulness Bapak? Mungkin bisa ya apa perbedaannya dengan presence? Jadi nanti itu ini mungkin yang utama ya bagi saya itu melatih diri itu supaya lebih selain berfokus pada kemitra yang posisikan diri sebagai mitra, saya kalau hadir itu tidak memikirkan masalah yang lain, insya Allah akan mendapatkan solusi daripada masalah yang disampaikan. Iya Bapak. Lalu kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Hasan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, setelah saya menghadirkan saya secara umum, saya ingin semakin yang menggunakan saya menggunakan ya nanti dari menggunakan Selamat siang Pak Tommy. Halo, selamat siang Pak Hasan. Sudah ngopi belum Pak? Sudah Pak Tommy, terima kasih. Nah, dengar Pak Tommy, itu ada yang ingin disampaikan nih. Sambil ngobrol santai aja Pak Tommy ya. Iya Pak, begini loh, ini ada yang ingin saya sampaikan Pak. Ya, mungkin waktu 20 sampai 30 menit saja nih Pak kita. Oke, siap. Ini Pak Hasan. Iya, gimana ya, Pak? Ini Pak Hasan ini terkait dengan rekan guru di sekolah Pak. Biasa nih perhatikan dari tahun ke tahun kok tetap aja gitu loh Pak. Belum ada inovasi gitu loh. Jadi dominasinya tuh antara ceramah terus memberikan tugas lewat buku paket. Ya. Jadi masalahnya ini pembelajaran dari guru-guru ini kurang bervariatif gitu. Kira-kira nanti dari percakapan kita ini apa sih yang ingin diharapkan oleh Pak Tommy? Iya Pak, ini perubahannya nih Pak ya. Perubahan ini memang dari menurut saya yang pribadi Pak ya. Menurut pemikiran saya itu harusnya metodenya itu lebih bervariatif, punya strategi yang bervariasi. Misalnya bisa menggunakan aplikasi yang lebih bagus. Mungkin poin-poinnya itu bisa dipercantik, kan sekarang ada aplikasi apa gitu Pak ya. Ya gitu. Jadi mungkin tidak apa-apa, mungkin berbeda atau istilahnya itu punya variatif yang lain gitu, tapi menarik gitu Pak. Menarik. Dan iya. Betul, bisa menarik anak-anak itu untuk belajar lebih semangat ya. Iya. Jadi tidak ceramah terus anak-anak bosen. Itu yang disampaikan Pak Tommy itulah kondisi ideal gitu ya. Jadi kira-kira di sekolah itu masih
pada level berapa gitu Pak ya? Oke Pak Hasan, kalau level itu yang saya Pak, ini masih level 5 Pak ya. Level 5 ya? Karena banyak guru baru dan senior itu. Senior. Maksud saya kan guru baru. Iya, dari 5 itu kira-kira bisa ditingkatkan sampai level berapa ya Pak? Iya, mungkin ya prediksi saya sih mungkin level dulu Pak. Karena perlu waktu lumayan panjang untuk perubahan, karena kan banyaknya yang tadi tuh guru senior itu Pak yang harus pelan-pelan, alon-alon lakon seperti itu. Kira-kira usaha apa untuk menciptakan adanya perubahan dari 5 menuju 7 itu yang akan dilakukan Pak Tommy? Ya, sebenarnya ini saya terus berpikir Pak, ya tindakan apa yang bisa saya lakukan. Namun saya punya inisiatif nih Pak, berupa mungkin penghimasan maupun mentoring face to face. Jadi saya mungkin nyun sewu ke rekan-rekan guru kayak gitu tanpa saya menggurui, supaya benar-benar mendapatkan pendampingan yang intensif. Saya mendengarkan keluh kesah, mungkin permasalahan dan lain-lain seperti itu Pak Hasan. Mungkin strategi apa yang bisa membuat mereka itu nyaman nantinya dengan Pak Tom? Ya Pak, ini saya mungkin koordinasi dulu dari kepala sekolah Pak. Ya mungkin saya mengusulkan ada pelatihan dan workshop, ada pelatihan dan workshop ya, atau memaksimalkan kelompok belajar dulu Pak, agar guru yang bersangkutan tidak merasa digurui dan merasa tertinggal. Itu Pak. Nyaman. Jadi Pak Tommy sudah merencanakan beberapa hal yang banyak. Mungkin mana nanti di antara yang akan direalisasi? Ya, tadi sudah melakukan coaching ya Pak. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah melihat observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Ya, ini saya berupaya tadi saya melakukan alutika. Kita sendiri saya sudah coba menanyakan tujuannya, mengidentifikasi rencana Pak Tommy bagaimana, kemudian terkait tanggung jawab, sehingga hal tersebut bisa melalui Pak Tommy bisa menceritakan masalahnya dan mencari rencana strategi, kemudian melakukan perusahaan perubahan pada masalahnya. Baik Bapak, dan saya lihat sebagai observer, proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Dan Pak tadi ada yang oh ya, tujuan dia sehingga tanggung jawab, dan itu juga sudah berusaha sehingga coach bisa juga sudah dilakukan dengan beberapa prinsipnya dan juga kompetensi. Jadi mudah-mudahan kompetensinya bisa ditingkatkan lagi ya. Nanti ditingkatkan lagi setelah tadi dia juga sempat melihat proses Tommy itu yang nantinya saya tingkatkan lagi itu coba lebih memahami proses daripada cerita ini sehingga nanti bisa Kira-kira kompetensi apa Bapak yang didapat? Semoga kita nanti bisa melakukan coaching. Ya, Terima kasih Pak. terima kasih Sabia. Saya juga mau pamit nih Bapak. Ya. Mantap banget Bapak ya. Terima kasih.
Halo, selamat pagi Bu Nadia. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bapak Tommy. Alhamdulillah baik Pak. Pak Tommy sehat? Sehat Bu. Udah makan ini? Alhamdulillah. Apa? Oh sudah makan? Makan iya, Alhamdulillah Pak. Ini. Bu, Monggo. ini sebelum kita coaching nih Bu ya, mungkin sebagai awal nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Boleh ya Bu ya? Iya Bu, boleh. boleh ya? Meskipun Boleh. banyak juga nggak apa-apa. Oke, itu Bu. Mungkin kalau banyak ini enaknya ngobrol sambil minum kopi atau makan ya. Oh iya ya betul. Ngebakso di Iya. UM ya. Iya Bu. Iya Bapak Ya. mau menanyakan apa Pak Tommy? Ya, pertama ini Bu, ini pada hari ini coach ya, nanti coach dan coach ini akan saya amati nih Bu. Mungkin ini rubrik kita akan diskusi sama masalah tentang apa namanya rubrik penilaian gitu Bu. Ya, hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai selaku supervisor. Ya, sesuai rubrik penilaian. Nanti akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Bu ngerti deh, sudah mengerti kan tentang alur kita ya? Oh iya Bapak. T-nya apa? Ayo sama-sama. Tujuan umum. I-nya Terus identifikasi. ya, Terus R-nya rencana aksi. Tanya tanggung jawab. sekali terus siap semuanya ya. Nah, ini kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada diri ya. Bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jadi nanti jangan lupa nanti sesuai prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu ya. Oke. Ya. Ya Bu, pertanyaan saya yang pertama adalah ini belum pertanyaan juga. Kita cuman apa sih? Tapi baru Masuk pemanasan penjelasan dulu. ya. Supaya suasananya tidak kaku ya. Oh ya, supaya Nah, mencair supaya seperti betul. hujan di pagi ini. Ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah kompetensi apa yang hendak dikembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak Tommy, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama pastinya kita presence ya, jadi hadir penuh, mindfulness dengan kesadaran yang penuh, kesadaran yang penuh, akhirnya membuat kita secara keseluruhan kita bisa totalitas hadir di dalam proses coaching itu tadi. Begitu Pak Tommy. Ya, betul Bu. Tepat. Oke, selanjutnya Bu ya, ini kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pastinya yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan terus kemudian kita mendapatkan jawaban, kan kita mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Selagi itu juga kita memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach seperti itu. Mantap Bu, pertanyaan apa? Jawabannya Bu. Ini terakhir ya, terakhir nih. Indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Menurut Ibu bagaimana? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching ini yaitu saya ingin menemukan solusi Bapak dari permasalahan, kemudian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi ketika ada suatu permasalahan dengan coaching, kita bisa membicarakan diskusi bersama, kemudian kita memberikan solusinya bersama-sama. Seperti itu. Apa sudah jelas Pak Tommy? Jelas sekali. Harusnya saya tanya jelas itu. Jelas sekali, terima kasih banyak Ibu. Oke. Iya sama-sama Pak Tommy. Ya. Nanti ketemu lagi setelah Ibu ketemu dengan ini. Gak Iya. sabar dengan cerita. Gak sabar banget ya bisa ketemu nanti pada saat observasi. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Bu Nadia. Ya, dah. Ya, sudah ulang ini beberapa yang belum disebut dengan membaca. Iya baik. Dengar-dengar ada yang ingin saya sampaikan. Santai ya Pak saya. Ya, Iya. ada yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Kita
penelitian dari tahun ke tahun jadi masih menggunakan ceramah dan kemudian tugas lewat aplikasi. Jadi kalau masalahnya itu dan informasi Kira-kira percakapan hari ini bahasa itu menginginkan tugas tentang apa ya Pak? bisa itu dengan ini ada perubahan masif sama-sama, ini ada perubahan dimudah oleh Tapi dari strateginya, nah dari yang diinginkan tadi bisa dikatakan Bapak idealnya kira-kira di sekolah ini masih ya kalau tentang satu guru saya masih level 5 karena memang banyak guru baru maupun guru yang sudah senior yang memang sudah jalan dan adaptasi kira-kira menurut Pak Hasan bisa diberikan level berapa Pak? ya kayak melihat komisi lingkungan dari lingkungan bisa kita level 7 level juga ya saat ini. Ya, kira-kira usaha untuk menciptakan peningkatan itu seperti apa? Sebenarnya dengan masalah ini saya terus mungkin saya coba mencari apa yang cocok memberikan di masyarakat. Menurut saya punya anak-anak di sini itu berupa sebuah pengimbasan dari melalui tulis-tulis tersebut supaya benar-benar mendapatkan pendampingan edukasi. Jadi metode ini seperti mungkin ya bisa kita juga sebagai trainer gitu ya di masyarakat saat itu melakukan penggunaan maka itu kan bisa ya Pak Hasan ya kita ambil waktu bisa bertukar tempat sharing begitu ya. Strategi apa yang bisa membuat Jadi saya akan pertama saya mencoba komunikasi dengan kepala sekolah untuk memberikan ada pelatihan, workshop, atau melaksanakan kelompok belajar di sekolah. Ya, itu yang bersangkutan bersama-sama ya dan juga pencerahan kira-kira kapan bisa Pak? Insyaallah saya akan melakukan itu minggu depan karena sifatnya berkoordinasi supaya segera realisasi. Perlu support siapa Bapak kira-kira atau bantuan siapa mungkin yang bisa saling membantu kolaborasi Iya, dengan jadi saya tidak bisa sendirian. Harapannya nanti dari tim Infocom, tim dari sekolah bisa kolaborasi, bisa saling membantu daripada pemerintah yang bisa sendiri. Teman-teman mungkin bisa Sling-sling gitu ya Bapak ya, masih cemerlang ide-idenya. Iya betul-betul. Dan kira-kira kalau minggu depan ya Pak ya, berarti kira-kira dari percakapan ini apa sih yang Oke, Halo Bu Nadia, selamat siang Bu Nadia. Apa kabar? Selamat siang Pak Tommy, sehat Pak Tom? Sehat Bu, lumayan. Ya, Ya, semangat ya. nah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Min. Bu Nadia, tadi sudah melakukan coaching ya dengan apa tadi namanya?
Pak Hasan ya? Dengan Pak Hasan atau siapa Bu? Iya Pak Hasan. Ya iya Pak Hasan, saya lupa tadi. Iya Pak Hasan. Ya, tadi banyak makan soalnya belum minum. Jadi kurang fokus. Ya Bu, ini mungkin saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Ya setelah melihat atau observasi tadi ya. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching ya terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bapak. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bapak. Kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa mempengaruhi coach menceritakan permasalahan dan mencari rencana aksi melakukan sebuah perubahan pada permasalahannya. Seperti itu Pak Tommy. Nah, wah. Ya, tadi saya lihat sebagai observer ya, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan yang berbobot, ya sehingga coachingnya bisa menemukan solusi, tapi tenang ya, luas begitu, jadi tidak ada unsur tegangnya ya. Nah, coaching juga sudah dilakukan dengan prinsipnya, ya. Nah sekarang kompetensi apa yang ingin ditingkatkan lagi berarti ya? Iya, saya ingin memahami lagi Bapak proses tirta itu bagaimana lagi sehingga peningkatannya semakin baik seperti itu. Dengan adanya proses itu tadi nantinya bisa membantu dan melakukan coaching lebih baik lagi terhadap rekan sejauh saya. Seperti itu. Oke, Bu Nadia. Oke, terima kasih banyak Bu Nadia atas pada hari nanti Pak Tommy selaku coach dan Bu Nadia nanti selaku coachingnya akan saya amati dan saya nilai selaku supervisor sesuai dengan rubrik penilaiannya itu nanti sesuai pada nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan coba kepada Bu Nadia, bagaimana nanti Bu Nadia merespon atau menanggapi pertanyaan daripada Pak Tommy. Jadi pesan saya Pak Tommy jangan lupa tetap sesuai dengan prinsip coaching yaitu nanti pembukaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ya. Pertanyaan saya yang pertama Pak Tommy, nanti dalam proses coaching ini kompetensi apa yang Anda dikembangkan pada Bu Nadia kali ini Pak Tommy? Ya. Saya mengharapkan kehadiran penuh Pak, operations yaitu kehadiran penuh ya, jadi benar total mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah atau permasalahan dari coaching. Ya. Kemudian kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada pertemuan coaching kali ini nanti? Ya. Yang pertama mendengarkan dengan aktif Pak. Mendengarkan aktif. Oke. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan kualitas. Ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan nanti dalam proses coaching kali ini Pak Tommy? Ya. Saya ingin Pak coaching saya ini ya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Permasalahan. Atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Masalahnya. Jadi selain menemukan solusi dari masalahnya, dia juga tahu tahapan dalam. Nih ada yang ingin disampaikan Bu, ini apa nih ya? Ini kita ngobrol dulu yang santai. Mungkin ada makan rezeki. Iya Pak, ada yang ingin saya sampaikan. Ini saya punya waktu Bu, ya kita punya waktu 20 sampai 30 menit ya, kita bisa ngobrol ya. Monggo Bu silakan. Ngomong apa nih? Jadi begini Pak Tommy, terkait dengan rekan guru di sekolah kita, saya itu perhatikan ya dari tahun ke tahun itu kok tetap aja gitu ya guru tersebut, jadi belum ada inovasi, belum ada kreativitasnya mungkin, jadi lebih condong ke ceramahnya. Beliaunya itu lebih suka memberikan ceramah ketika pada saat pembelajaran, kemudian memberi tugas lewat buku paket dan LKS. Jadi permasalahannya pembelajaran dari guru tersebut kurang bervariatif gitu Pak Tom. Jadi pembelajaran dari guru-guru ini ya Bu ya? Bu? Iya. Ya, kira-kira nih Bu,
Berarti ya, kira-kira nih percakapan kita hari ini itu yang ingin diharapkan tuh apa ya? Kira-kira? Ya, saya itu ingin ada perubahan gitu loh Pak Tommy, sehingga kita sama rekan sejawat itu kita bisa menginspirasi satu sama lain, kemudian kita juga bisa memotivasi rekan sejawat kita, begitu ya. Jadi saya ingin ada perubahan, begitu. Ya, baik Bu, ini perubahannya kan pasti ya. Bu yang ingin ada perubahan. Kira-kira nih Bu, perubahan apa yang ingin didapatkan? Kira-kira? Perubahan yang dari metode strategi lebih bervariatif Bapak. Kemudian kita bisa menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, seperti Yahoo, atau mungkin Quizzes, seperti itu ya. Jadi itu akan lebih membuat anak tertarik sehingga bisa menarik perhatian dari para siswa gitu ya. Jadi minat anak-anak akan semakin tinggi sehingga pembelajarannya juga tercapai, nilainya juga pasti akan mengikuti bagus. Dan tidak ada ceramah-ceramah lagi gitu loh Pak Tom. Anak-anak itu bosan Iya, Pak Tom. bosan ya. Apalagi anak kecil lah Bu ya. Mungkin dewasa aja mungkin kadang juga bosan ya, harus ada perubahan ya. Nah Bu, ini yang dari yang diinginkan tadi kan bisa dikatakan kondisi yang ideal Bu ya. Ideal ya, nah, variasi dalam pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu, di sekolah Ibu ini, ya itu masih pada level berapa ya kira-kira? Bu mau ngasih level berapa nih? 1 sampai 10? Iya. Kalau dari rentang 1 sampai 10 di sekolah saya itu masih level 6 Bapak. Jadi memang banyak sekali di sini guru-guru yang baru gitu ya, fresh graduate, kemudian ada juga beberapa senior yang memang lebih banyak ceramah gitu ya, mungkin ya karena usia, karena mungkin juga beda zaman, beda kodrat gitu ya. Jadi masih 6 Bapak, iya. Gitu ya. Ya mungkin Ibu kira-kira nih, Ibu punya harapan nih ya, itu mau ditingkatkan sampai level berapa nih? Ya, saya mengharapkan ingin di level 8 Bapak, dan itu juga membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk perubahan karena kan kita menggerakkan itu keseluruhan, jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Misalkan kita ingin inovatif, otomatis kita juga harus bagaimana caranya satu sekolah ini bisa bergerak gitu Pak. Nah nih Pak Tommy ada yang lucu nggak ya? Kenapa kok ketawa? Saya berusaha menyelami Ibu bicara nih. Wow, sepertinya punya berusaha memahami kata-kata saya begitu ya. Luar biasa. Itu mindfulness Bapak. Kehadiran yang penuh begitu ya. Ya, selamat siang Pak Tommy. Saya lihat tadi sudah melakukan coach ya pada temannya. Gimana perasaannya setelah melakukan coach Pak Tommy? Rasanya ini senang Pak. Senang sekali ya. Iya. Tadi sudah melakukan coaching Pak Tommy kepada Bu Nadia. Saya akan menanyakan beberapa hal nih setelah melihat atau observasi tadi percakapan antara Pak Tommy dan Nadia. Pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator kepencapaian yang diinginkan tadi Pak Tommy? Iya Pak San. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista Pak. Jadi menanyakan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa mempengaruhi coaching menceritakan permasalahannya dan mencari rencana aksi melakukan sebuah perubahan pada permasalahannya dengan terus gitu nih. Ya, jadi nggak tegang gitu Pak. Oh iya Pak. Tadi saya lihat juga sebagai observer itu proses coaching sudah berjalan dengan baik.